Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan. Di sini saya akan melakukan coaching bersama rekan saya yaitu Ibu Laila Purnamasari. Dan di sini saya selaku coach dan rekan saya Ibu Laila Purnamasari akan berperan sebagai coaching. Permasalahan yang akan kami bahas di sini yaitu tentang di kelas Bu Laila ada beberapa siswa yang kurang lancar membaca sehingga dia mengalami kesulitan belajar. Baiklah, kita akan langsung lakukan aksinya. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Pak Irwan. Ya, gimana kabar Ibu hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah kabar saya sehat. Gimana Pak Irwan, sehat nggak Pak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Iya, kemarin Ibu Rani menyampaikan kepada saya, Ibu mau mencari saya. Kemudian semalam Ibu ada WA saya, katanya ingin berbicara, ada yang mau dibicarakan. Kebetulan saya ada waktu ini, jadi saya ingin bertanya dulu, ada apa sebenarnya Ibu? Iya, oke, terima kasih Pak. Iya Pak, gini. Pak Irwan betul ada waktu ini kan Pak? Nggak mengganggu Iya, kan? betul Bu, betul. Gini Pak, kebetulan nih saya ada sedikit masalah di kelas saya. Ada beberapa murid saya yang belum lancar membaca Pak. Karena dia nggak lancar membaca, jadi kesulitan belajar. Saya minta tolong sama Pak Irwan kan. Kebetulan Pak Irwan tahun semalam di kelas 1 nih ngajarnya. Mana tahu Pak Irwan ada tips trik agar anak itu bisa lancar membaca. Bisa kan Pak mencarikan solusi saya di Tentu Bu. kelas saya? Saya akan bantu. Jadi kira-kira nih Bu ya, apa sih tujuan Ibu untuk melakukan coaching ini? Kira-kira apa sih tujuannya? Tujuan saya Pak ini supaya murid saya bisa lancar membaca dan juga dia dalam pembelajaran itu dia bisa aktif, tidak ada kesulitan Pak. Karena kalau dia nggak lancar membaca Pak, jadi dia sulit dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya Pak. Jadi saya mau nanti murid saya ini setidaknya bisa jadi mau aktif di kelas dan juga lancar dalam membaca agar tidak ketinggalan pelajaran. Begitu Pak kira-kira. Iya sih memang betul itu sih Bu. Apalagi Ibu di kelas 2 ya Bu ya? Iya Pak, di kelas 2. Iya. Di kelas 2 kalau belum lancar membaca tentu agak sulit dalam belajar. Nah, selanjutnya kan bukan begini. Dari skala 1 sampai 10 murid Ibu ini kira-kira di skala berapa menurut Ibu? Menurut saya Pak, dia sekarang ada di skala 6. Kalau soal huruf dia sudah kenal Pak, menggabungkan kata juga sudah bisa. Cuman belum lancar aja Pak. Jadi kan kalau di buku teks itu kan tulisan itu kan rapat-rapat. Jadi Iya, menurut betul. saya dia jadi seperti takut untuk membaca lancar gitu kan Pak. Jadi dia karena tidak bisa membaca dengan lancar tadi, jadi dia kesulitan Pak dalam belajar di kelas saya Pak. Seperti itu Bu ya. Dia sudah mengenal huruf, cuman merangkainya yang agak Iya kesulitan. Pak, begitu Pak. Jadi kan begini Bu Laila. Kalau menurut Bu Laila, apa sih hambatan atau gangguan sehingga tujuan itu sulit tercapai? Artinya yang membuat hambatan kepada murid tersebut. Gini Pak, hambatannya menurut saya ya Pak, sebenarnya saya mau mengadakan misalnya tambahan untuk dia mengajar gitu, mengajari dia membaca Pak. Cuma hambatannya terkadang kemarin saya membuat gini Pak, di kelas itu sebagian siswa saya kasih pelajaran, saya beri tugas, dan yang teman tidak bisa membaca ini, saya maunya dia ke depan ke meja saya supaya lancar membaca. Tapi hambatannya karena di kelas 2
murid yang lain terkadang masih butuh juga bimbingan saya mengerjakan tugas saya yang saya kasih, masih juga bertanya, Bu ini bagaimana cara menjawabnya, Bu ini belum mengerti. Jadi pikiran saya itu terpecah Pak, tidak fokus ke anak yang mau saya ajari lancar membaca tadi loh Pak. Iya, iya, Bu. Apalagi kelas 2 Bu ya. Iya Pak. Baik, baik, baik. Sekarang begini Bu, menurut Bu Laila dari keadaan tersebut, kira-kira apa sih solusi? Hmm. Solusi yang bisa itu dapat teratasi. Rencana saya atau solusi yang ingin saya lakukan, saya ingin mengadakan les tambahan untuk dia. Saya sudah mulai membuat di jam istirahat, saya memanggil dia. Kemudian di jam pulang sekolah juga, saya menyita waktu dia lah sedikit kan Pak, 15 menit sebelum pulang. Terakhir itu, dan juga saya ingin nanti mengajak dia ke perpustakaan. Mana tahu kan Pak, dengan ke perpustakaan dia melihat banyak buku, minat dia untuk membaca itu lebih meningkat. Dan juga seandainya nanti anak kurang juga dia minatnya meningkat, saya ingin memanggil orang tuanya agar bisa membantu dia belajar membaca di rumah. Wah, bagus sekali tuh Bu Laila, luar Iya biasa Pak. sekali. Mudah-mudahan nanti menjadi solusi yang tepat ya. Iya Pak. Kemudian begini Bu Laila, nanti kalau udah Ibu Laila lakukan seperti itu kan begitu. Kira-kira jangka waktunya berapa lama? Jangka Keberhasilan tersebut berapa lama? Kira-kira saya ingin menargetkan jangka waktunya untuk seperti les membaca di jam pulang sekolah, saya targetkan 1 minggu dulu Pak. Nanti Ya, ya. seandainya tidak ada perkembangan, saya akan ke rencana kedua nih. Saya coba ajak dia ke perpustakaan, gimana supaya dia mau minat membacanya itu meningkat. Mungkin dengan buku-buku di perpustakaan yang menarik, yang ada gambarnya, tidak seperti di Iya, kelas iya. kan. Buku teksnya itu kan Pak padat-padat, tulisannya kecil-kecil. Betul, Mungkin betul. nanti di perpustakaan itu ada buku yang bergambar, yang tulisannya besar, begitu kira-kira Pak. Targetnya yang pertama 1 minggu, dan untuk rencana kedua mungkin 2 minggu. Kalau seandainya tidak lagi mencapai, mungkin nanti terakhir saya akan minta bantuan kepada orang tuanya untuk bisa berkolaborasi mengajar dia di rumah gitu Pak. Iya, betul sekali tuh. Memang di perpustakaan banyak sekali ya buku. Iya Kadang Pak. mereka jadi tertarik. Nah, nanti kalau sudah Ibu lakukan, saya ingin bertanya dulu. Kira-kira ukuran keberhasilan itu seperti apa lah? Menurut saya ukuran keberhasilannya, eh, walaupun seandainya pun dia tidak lancar sekali membaca, setidaknya dia Ya, paham dengan pembelajaran di kelas. Misalnya ada di buku teks gitu kan Pak, menjawab soal itu kan ada seperti bacaan-baca. Setidaknya dia paham ada soal apa jawabannya. Setidaknya seperti itu aja sih Pak. Ukuran keberhasilan saya, dan anak itu mau aktif di kelas, tidak cuek lagi, mau juga mengerjakan tugasnya gitu Pak, kira-kira keberhasilan menurut arti- saya ukurannya Pak. artinya dia mengerti lah, kan Iya, begitu seperti itu. Ya, iya, baik. Nah, untuk mencapai itu kan tentu Bu Laila nggak bisa sendiri. iya Pak. Nah, jadi kira-kira menurut Bu Laila, siapa sih yang dapat membantu Ibu untuk mencapai target tersebut? Iya Pak. Tentunya seperti yang membantu saya, kayak seperti Bapak tadi kan, mungkin guru kelas 1 yang punya tips Ya, and trik ya, tadi kan Pak, betul. cara membaca cepat. Kemudian mungkin ini petugas perpustakaan Pak. Nanti Mm-mm. mungkin saya akan menjadwalkan dia sehari itu mungkin 15 menit atau 10 menit. Saya titipkan ke petugas perpustakaan, dia dapat memilih buku sesuai kesenangan dia. Petugas perpustakaan dapat memantau dia kan Pak. Kemudian terutama saya ingin juga bisa dibantu atau berkolaborasi dengan orang tuanya. Karena kan anak di sekolah sama kita kan Pak cuman setengah hari, tetapi lebih Iya, banyak betul, betul. dengan orang tua.
Iya Jadi betul sekali saya Bu. inginnya orang tuanya ikut membantu supaya anak ini bisa lancar membacanya gitu Pak. Wah, tepat sekali tuh Bu. Karena peran kolaborasi bersama rekan sejawat, orang tua tentu sangat bagus ya Bu ya. Iya Itu Pak. bisa meningkatkan. Nah, sekarang yang terakhir ya Bu ya, saya ingin bertanya kembali, apa sih lah komitmen Ibu supaya ini nanti bisa berhasil dengan sempurna sebagaimana yang Ibu harapkan? Komitmen saya tentunya Pak, saya Hmm, harus konsisten meluangkan waktu untuk dia. Walau dibilang capek sedikit lah gitu ya Pak demi anak supaya bisa lancar membaca. Tentu kan itu tanggung jawab kita sebagai gurunya anak itu dapat lancar membaca. Komitmen saya akan meluangkan waktu dan juga konsisten membimbing dia begitu Pak. Wah, udah mantap sekali tuh Nih Bu Laila, Pak. luar biasa sekali. Jadi begini Bu Laila, sekarang pun jam sudah agak siang kan, Iya Pak. saya mau kembali lagi. Tapi nanti kira-kira dalam 2 minggu bagaimana progresnya, Bu Laila bisa kembali kita melakukan coaching lagi. Iya, Ya, mudah-mudahan saya bisa ya Pak memecahkan masalah saya. Seandainya pun nanti masih ada lagi hambatan 2 minggu lagi, Bapak bersedia kan untuk dimintai waktunya untuk mengadakan coaching kemudian Pak Irwan? tentu, 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 Iya, tentu saja. terima Jadi, terima kasih banyak ya Pak Irwan. ya, ya Bu sama-sama. Jadi untuk sementara sini dulu Bu ya. Iya Pak, Nanti terima kasih. Oke. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Pak Irwan. Terima kasih Bu Laila. Iya Pak.